Pak SBY, mumpung ngobrol-ngobrol santai, boleh nanya-nanya Pak ya? Boleh, silakan. Terima kasih Pak. Ini akhir-akhir ini nampaknya Bapak difitnah lagi ya Pak ya? Partai Demokrat dituduh sebagai dalang gerakan massa. Cikeas, tentu maksudnya Bapak, juga dituduh menggerakkan dan bahkan membiayai gerakan unjuk rasa yang kemarin terjadi. Kenapa Pak ya? Kira-kira kok Bapak selalu yang dijadikan kambing hitam? Ya nggak tahu saya, nggak tahu. Apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya, memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu. Begini, saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengertilah pemerintahan itu menghadapi banyak masalah, dan masalah itu harus dipecahkan. Saya juga dulu begitu, mengalami hal begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, tidak baik. Tidak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata saya punya uang, dan tentu uangnya itu banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga nggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Dan begini, menfitnah itu kan sebenarnya menuduh seseorang, saya dalam hal ini, yang tidak mengandungi kebenaran. Saya menjadi korban. Dan jangan lupa, kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau dianggap itu ditunggangi oleh orang seperti saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina, merasa dihina. Dan apalagi menfitnah itu kan mempermainkan kebenaran. Nah, sebagai umat yang beriman, kita ini, kalau kita senang dan suka menfitnah, senang mempermainkan kebenaran, sama dengan mempermainkan Tuhan. Jadi saya prihatin makin berkembang seperti ini, tetapi yang jelas ya lagi-lagi saya harus bersabar. Dulu waktu almarhumah Ibu Ani masih ada, saya juga sering mengalami seperti ini, tetapi nampaknya Allah masih meminta saya untuk terus bersabar. Mudah-mudahan negara kita makin baik dan tidak berkembang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti itu. Kalau menurut Bapak, kira-kira siapa Pak yang nuduh Bapak ataupun Cikeas di belakang perlawanan rakyat kemarin? Apa mungkin Bapak yang dimaksud oleh Pak Erlangga? Siapa? Pak siapa? Pak Erlangga. Pak Erlangga, ya. Kemudian Pak Luhut. Bahkan dari BIN juga menyebutkan kemungkinan ada pihak yang menggerakkan atau menunggangi aksi-aksi unjuk rasa kemarin. Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Erlangga, Pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Erlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga nggak ada masalah. Saya nggak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira enggak lah ya. Nah, kalau ditanyakan begitu, yang paling baik ya tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi, yang menggerakkan dan membiayai itu.
Mungkin kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Rakyat saling curiga, kemudian ya tidak baik kesana kemari beritanya. Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoax, tidak bagus. Karena kita harus percaya pada pemerintah kita. Kita harus put trust, ya, kepercayaan kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, kalau rakyat nanti dianggap ini kok main tuduh negara pemerintah, menjadi tidak bagus. Jadi kalau saya ditanya ya seperti itu, tapi yang paling bisa menjawab, yang paling bisa mengklarifikasi semuanya ini ya beliau-beliau. Dan saya yakin beliau kalau ditanya oleh pers, oleh rakyat, mesti mau menjelaskan itu. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini. Atau mungkin tuduhan itu karena sikap fraksi Partai Demokrat, Pak, yang kemarin menolak pengesahan Omnibus Law di rapat DPR. Mungkin juga ada kaitannya ya. Tapi begini loh, saya ini kan sekarang sudah lebih dari 9 bulan saya kira tidak lagi aktif dalam aktivitas politik sehari-hari. Juga dalam kegiatan Partai Demokrat sehari-hari. Saya sudah pensiun dari situ. Sebagai patron, sebagai sesepuh, saya sudah mempercayakan kepada pemimpin dan jajaran Partai Demokrat. Pemahaman saya, ya, dan ini saya kira penting untuk diketahui oleh rakyat, juga oleh negara dan pemerintah sebetulnya. Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 5 Oktober yang mengetok palu disahkannya RUU Omnibus Law itu, yang saya pahami sebenarnya Partai Demokrat itu belum setuju, tidak setuju kalau malam hari itu RUU itu diketok, disahkan. Yang saya ikuti ada 2 alasan Partai Demokrat. Yang pertama, diketahui bahwa di sana sini dari kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah. Masih ada masalah di sana sini. Bukan hanya yang ada dalam pasal-pasalnya, mungkin juga tentang desain, konsep dasar, dan intentions dari pemerintah negara ini apa sebenarnya? Apa hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan atau investasi, atau yang lebih luas lagi menyangkut ekonomi? Tetapi yang dipikirkan oleh fraksi Partai Demokrat itu di sana sini memang masih ada masalah. Jadi perlu waktulah untuk menuntaskan supaya clear. Kalau RUU masih ada masalah-masalah yang mungkin juga serius, disahkan hampir pasti. Begitu dijalankan nanti menimbulkan masalah yang lebih besar, lebih luas lagi. Lebih bagus dituntaskan dulu. Nah, yang kedua, alasan Partai Demokrat itu, Demokrat tahu bahwa penolakan terhadap RUU ini tinggi. Bukan hanya dari pekerja atau buruh, dari civil society, dari pencinta lingkungan, dari masyarakat yang ada di daerah yang berkaitan dengan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, seperti itu. Nah, Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan, hampir pasti terjadi perlawanan. Mengapa tidak?